Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau ngejelasin tentang sistem informasi nih ke kalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahman Mahmudah dan biasa dipanggil Rahma. Langsung saja kita mulai ya. Happy watching, guys. Sistem informasi manajemen. Sebelum mulai ke intinya, aku mau ngejelasin dulu nih ke kalian. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Istilah SIM telah dikenal sejak tahun 1960-an. Saat itu, SIM berkembang seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi komputer telah memberikan kesadaran baru bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusannya yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi dalam perusahaan menjadi sangat penting guna mendukung kelangsungan perkembangannya dan dapat membantu penyebaran informasi di masa lalu, sekarang, dan proyeksi masa depan, baik secara lisan maupun tulisan, yang berhubungan dengan operasi perusahaan dan lingkungan, khususnya dalam meningkatkan kelancaran aliran informasi dalam perusahaan, kontrol kualitas, dan menciptakan kerjasama dan tekanan lainnya. Sistem informasi manajemen ini membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnis, proses bisnis, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebelum ke contoh analisis kasus, saya mau ngejelasin lebih lagi nih tentang sistem informasi manajemen, di mana berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu dapat diselesaikan dengan cepat dengan menggunakan sistem informasi. Sistem informasi manajemen ini dapat berjalan secara baik jika didukung dengan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas, dan komitmen dalam berorganisasi. Sistem informasi manajemen sangat berguna untuk mendukung fungsi manajemen, operasional, dan pengambilan suatu keputusan. Adanya sistem informasi memudahkan perusahaan untuk mengetahui masalah yang terjadi. Jadi, suatu organisasi atau perusahaan harus memiliki komitmen untuk menjalankan SIM, supaya berbagai proses di dalamnya, termasuk proses produksi, dapat berjalan dengan sempurna dan tentunya dapat memberikan keuntungan. Agar tujuan SIM dapat berguna bagi manajemen, analisis sistem harus mengetahui berbagai bentuk keperluan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, dengan mengetahui berbagai kegiatan pada masing-masing tingkatan manajemen dalam organisasi dan tipe keputusan yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kali ini kebutuhan sistem informasi user sebagai kasir membutuhkan informasi. Tanpa menggunakan SIM, user harus merekap setiap bulan untuk mengetahui omset yang dimiliki dan kebingungan ketika banyak pesanan serta kesusahan saat melihat informasi barang yang paling sering dibeli. Untuk memecahkan masalah tersebut, diperlukan dua penyelesaian ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu pernyataan yang ingin dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi penyebab masalahnya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi titik keputusan, dan yang terakhir adalah identifikasi personil kunci.
Yang kedua, di sini ada identifikasi penyebab masalah. Analisis sistem harus mempunyai pengetahuan tentang aplikasi yang sedang dianalisis. Dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subjek-subjek permasalahan yang ditemukan oleh analisis sistem di tahap perencanaan sistem. Kemudian, jadi permasalahan yang ada diidentifikasi dan dikaji ulang permasalahannya. Dan kasus tersebut tentunya membutuhkan fitur-fitur sistem informasi manajemen pada mesin kasir. Di antaranya, mendata produk, seperti ID produk, nama produk, dan harga. Kemudian yang kedua di sini adalah mendata customer, seperti ID customer, nama customer, alamat, dan nomor teleponnya. Kemudian yang ketiga di sini ada mendata pesanan. Pemesanan yang masuk akan didata sesuai dengan tanggal pesanan, nomor, nama customer pemesan, dan total harga seluruh produk yang dipesan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada mendata pembelian. Suatu mesin harus mendata tanggal pembelian, nomor pemesanan, nama customer, dan total yang harus dibayar. Kemudian yang selanjutnya adalah mendata transaksi, di mana seluruh transaksi yang dilakukan harus ada datanya. Kemudian yang terakhir adalah laporan transaksi. Laporan transaksi ini dapat dilakukan selama tiap bulan dan tiap kuartal. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih.